Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nuraini, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan proyek UAS dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Dosen pengampu saya adalah Bapak Burhanuddin MPD. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berbagai aspek perkembangan pada peserta didik dipengaruhi oleh interaksi atau gabungan dari pengaruh internal dan faktor eksternal. Begitu pula dengan perkembangan moral dan spiritual dari peserta didik. Meskipun kedua aspek perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang hampir sama, tetapi kadar atau bentuk pengaruhnya berbeda. Peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, termasuk dari gurunya. Figur guru sangat penting bagi peserta didik untuk hadir sebagai teladan. Secara keseluruhan, dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya, tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan super egonya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan, terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Berikutnya adalah faktor genetis. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pertumbuhan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Pentingnya faktor keturunan dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, lihatlah kepada siapa Anda letakkan nutfah Anda, karena sesungguhnya asak itu menurun kepada anaknya. Pengertian hadis tersebut mengatakan bahwa sifat orang tua, baik bapak maupun ibu, sangat berpengaruh penting dalam pewarisan sifat yang dimiliki oleh sang anak. Yang keenam, ada tingkat penalaran. Tingkat penalaran, makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Tingkat penalaran di mana perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang ketujuh, teknologi.
Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. Di era sekarang, peserta didik sebagai generasi milenial menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contoh internet memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Nilai positifnya, ketika peserta didik mencari bahan pelajaran yang mereka butuhkan, mereka dapat mengaksesnya dari internet. Namun, internet juga memiliki nilai negatif, seperti tersedianya situs porno yang dapat merusak moral. Apalagi peserta didik yang berada pada masa remaja, mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar dan sangat rentan terhadap informasi seperti itu. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis. Sejatinya, pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Dari Al-Ghazali. Al-Ghazali menasihati para pendidik agar memiliki sifat-sifat berikut. Sifat yang harus dimiliki pendidik. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik. Kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi hendaklah mengajar dengan maksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri padanya. Tiga, mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik supaya memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikirannya. Yang keempat, jangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Yang kelima, berikan nasihat pada anak didik di setiap kesempatan. Dan yang keenam, jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai suatu cabang ilmu. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Misalnya menggunakan multimedia. Apalagi di era 4.0, peserta didik sudah sangat populer menggunakan media virtual. Dan berikutnya, memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral secara keseluruhan. Jadi, tidak secara langsung diberikan di mata pelajaran, tetapi tersembunyi dalam aktivitas sehari-hari peserta didik di sekolah. Misalnya hari Jumat bersih dilaksanakan untuk melatih membuang sampah. Berikutnya, memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Keenam, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Dan yang berikutnya, peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai dengan Islam dengan cara menyimak perilaku Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak mulia. Dalam Quran surat 68 ayat 4. Bahkan menjadikannya sebagai uswah yang wajib dicontoh oleh setiap muslim. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik di lembaga pendidikan formal, maka program pendidikan agama memiliki peranan puncak, bahkan boleh dikatakan sebagai penentu dari perubahan, khususnya perubahan sikap. Nilai-nilai Islam yang ingin ditanamkan kepada peserta didik menurut Arif tidak hanya dibatasi kepada nilai ibadah dan moral saja. Namun perlu diingat bahwa Islam memiliki ajaran terpenting, walaupun keberadaannya harus diimbangi dengan dua hal di atas.
Ajaran yang dimaksud adalah tradisi intelektual dengan landasan semangat pembuktian akan kebenaran Allah. Hal ini terbukti dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang begitu memberikan penghargaan terhadap mereka yang berilmu pengetahuan. Allah secara tegas menyatakan bahwa hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang memiliki tingkat pengabdian kepadanya yang paling tinggi. Dalam Quran surat 35 ayat 28. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir mengenai faktor perkembangan peserta didik. Semoga kita sebagai pendidik dapat melahirkan generasi-generasi muda penerus bangsa yang bermoral dan bersikap baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.